apa di depan itu. Oke ibu biar merapat ya biar apa itu lebih nyaman. Maju lagi ibu boleh. Pres karena ini dulu pres. Tidak apa ya? Iya. Tapi foto sama aslinya ganteng aslinya ya. Ini nggak tahu dari mana ngambilnya ini. Iya. Saya ada gambar begini ya. Pelanggaran Pak Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang pertama malah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan kita hari ini kita bisa menghadiri acara pada hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam yang kita haturkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa semoga kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Jadi yang pertama mohon maaf ya, kok koyok ini Pak? Kok koyok apa itu? Kayak pengajian. Bukan begini konsepnya gimana? Ya, jadi yang pertama saya mohon keriduannya yang pertama dari keriduan dari Pak Ridho. Keriduan dari Pak Prasetya ini guru saya lah kita Mas itu. Dan teman-teman semua ya Bapak Ibu semua mohon maaf saya duduk di atas ya. Karena nggak kelihatan. Karena di sini nggak kelihatan nanti. Saya mohon keriduannya mungkin 1 jam ke depan kita ingin sharing ya. Jadi ini saya senang seperti ini saya coba senang yang sedikit seperti ini nanti tolong dimanfaatkan maksimal mungkin untuk menanyakan apa yang kira-kira selama ini pengen ditanyakan gitu. Jadi yang pertama ketika kita datang di suatu majelis itu adalah kita luruskan niat gitu. Hari ini saya niat untuk sharing di Magelang. Jadi saya izin sama istri, Mas saya izin ke Magelang nggak ngantar anak karena saya pagi mesti ngantar anak ke sekolah kan, jadi nggak izin nggak ngantar anak karena ngantar mau siangan bisa dari pindah kan. Jadi saya izin dari hari ini saya emang niat untuk sharing menyampaikan apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah saya kerjakan dari tahun 2007 sampai sekarang ini. Siapa tahu dari yang saya lakukan nanti yang akan saya share itu ada 1-2 yang bisa teman-teman manfaatkan gitu. Kemudian nanti ini tema judul itu yang ngarang Mas Awam semua sebenarnya kan. Tapi ini sesuatu yang sangat penting gitu. Ini flyer juga nggak tahu saya kalau muncul foto saya gitu. Saya itu dikirim teman dari Magelang gitu. Jadi bukan dari pihak malah dan sebagainya. Gitu. Jadi ini materi yang sangat penting gitu. Tetapi saya tidak membatasi pertanyaan untuk materi aja. Jadi teman-teman bisa tanya apapun ya terkait dengan bisnis dan usaha yang dilaksanakan sekarang. Nanti jika saya bisa jawab akan kita diskusikan bersama jika ada yang kurang besar. Di IBF itu Bapak Ibu, ini kan banyak yang belum pernah ikut IBF ya. Jadi kalau teman-teman tanya IBF itu apa, IBF itu ini Pak, ini tuh IBF ini. Jadi teman-teman nanti kalau belum hafal difotoin apa ini. Jadi nilai-nilai yang diperjuangkan IBF itu sebenarnya yang ini nih Pak. Ada disiplin sukses, ya. Ada 13 behavior atau 13 budaya gitu ya. Ada kode etik, itu IBF itu Pak gitu. Jadi kalau Pak Happy Tergono yang jatuh membangun usaha ya, itu kalau versi tukul ya, tukul arwana kristalisasi perhidupannya ya ini nih Pak. Jadi kalau saya misalnya ya di IBF itu saya pribadi jatuh bangkrut misalnya, atau naik lagi, nanti jatuh lagi, naik lagi itu mesti ada yang saya langgar dari sini Pak. Dan teman-teman pastikan jika ada teman-teman yang bisnisnya jatuh atau bermasalah atau apapun itu yang kurang pas ya, biasanya melanggar ini Pak. Biasanya tidak mengerjakan salah satu di antara disiplin ini. Jadi hampir jadi pastikan gitu. Mungkin dia nggak menguasai pemasaran, mungkin dia nggak menguasai cash flow sehingga piutangnya lebih banyak daripada utangnya dan sebagainya. Balik ya. Tapi intinya adalah kalau versi cepatnya ya teman-teman yang baru belajar IBF ya, pengen ngerti IBF itu ini IBF itu. Ya, IBF itu pengen mencetak pengusaha yang berkelas dunia. Jadi cara mainnya kelas dunia. Nanti kan pertanyaannya begini, pengusaha kelas dunia seperti apa? Nanti akan diajari gitu ya.
tetapi tetap sebagai muslim yang bertakwa. Kan keren banget tuh. Jadi kita itu senang Pak. Tadi Bu Indah itu kan contoh testimoni ya, bagaimana merasakan perubahan kehidupan. Orang yang utangnya misalnya miliaran, pulang dari itu sudah terbebas dari lilitan hutang. Jadi itu bisa merubah itu Pak. Bagaimana orang yang terlilit hutang ya, misalnya ya, contoh kebanyakan kita ini kan kena hutang Pak, bukan di awalnya. Bisa langsung terbebas dari lilitan hutang. Ya. Bedakan antara terlilit hutang dengan bayar hutangnya. Jadi hutang 1 miliar, 100 juta, 10 juta itu sama beratnya. Melilit gitu, kalau nggak ngerti ilmunya terlilit Pak, tiap hari kepikiran, bangun itu kepikiran. Tapi kalau begitu diajari bagaimana agar kita itu terbebas dari lilitan hutang, bayarnya menggo gitu. Keluar dari itu dulu, karena kalau sudah keluar dari lilitan hutang itu enteng Pak gitu. Kenapa orang kok nggak bisa bergerak, nggak bisa bekerja? Karena dia itu terlilit hutang gitu. Pikirannya itu hutang terus gitu. Ya. Padahal kalau di IPF ada namanya workshop to be debt free, kita tuh diajari bukan pikir utangnya, tapi itu kita bagaimana bebas utang, tapi bagaimana kita bisa melihat peluang. Orang yang setiap hari itu pikiran terlilit sesuatu pikiran, nggak bisa melihat peluang, ya. Jadi ini contoh-contoh gitu. Nanti wasilah IPF Pak. Jadi kalau di IPF ya, kemudian di IPF ya. IPF itu kalau setiap pertemuan seperti ini, maka yang pertama kali disampaikan itu selalu kebersyukuran. Kalau di LF namanya big win. Tadi Bu Indah tadi menyampaikan big win, Pak Ridho menyampaikan big win. Saya senang kalau cerita dengan Pak Ridho begini. Dulu saya 10 tahun, dari tahun 2012 itu pernah IPF, walaupun kenal 10 menit aja, tapi bisa bangun dari jumlah tadi itu tuh mahal Pak. Gitu. Karena IPF itu apa bahasa Inggrisnya Mas namanya Mas? Home of friend itu Mas. Jadi ini tuh rumah yang bisa menerima semuanya gitu. Karena ketika kita jatuh itu Pak, kita bangkrut itu Pak, gak semua teman itu bisa menerima kita gitu. Dan di IPF itu tempatnya orang begitu, yang ngomong begitu itu biasa aja gitu. Ini tuh gak boleh kalau di minum ini tuh saya tuh. Makan kalau pas ya. Jadi kita kan ada beli Indonesia ya, nanti minumannya nanti ganti sangre, ganti apa ini aku wadah. Di foto nanti saya bilang sprit aja. Ya, jadi kebersyukuran itu adalah apa yang bisa kita syukuri pagi ini. Jadi di IPF itu Pak, saya tuh dulu juga IPF terus turun lagi, naik lagi gitu. Wah, orang IPF lagi ya gitu, nggak bisa, sulit gitu loh. Itu berhutang budi banyak gitu, berhutang budi banyak itu maksudnya itu nggak ada juga yang lagi juga nggak ada. Terus saya tuh merasa saya dihargai di tempat lain pun, karena IPF itu Pak. Karena ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu nggak ada di mana gitu. Ya sehingga itu kebersyukuran yang saya sangat syukuri sampai hari ini Pak. Saya bisa keterima di komunitas lain ini satu ini itu karena nilai-nilai ini Pak. Ini nilai-nilai semua ini, nilai-nilai semua ini. Ini kalau di kantor saya di Batam saya cetak ini, saya pernah di kantor gitu. Jika kita ingat bahwa kita itu yang dikejar ini Pak. Ini tuh certain behavior atau ngomong ke kanan juga ini. Kamu tuh kalau ngomong tuh rasa tentang itu talk straight itu ngomong terus terang ngomong tuh sing kas-kas itu loh, nggak usah muter-muter gitu. Itu juga beres budaya ya. Yang ini kalau kita kerjakan juga baik banget. Ini tuh 4 disiplin yang kalau kita mau ini jadi gampang Pak sebenarnya Pak. Kalau kita mau tuh gampang. Makanya untuk kita bisa keluar dari semua kesulitan punya kan mau mengerjakan, bukan kemampuan. Nah kemampuan itu kita kan beda-beda, tapi bukan masalah itu. Tapi kita mau dulu. Kalau sudah mau Pak, ini udah ada. Makanya Pak Ebi itu kan ngomong orang bisa bangkit, kemudian bisa memolahkan itu kan yang mahal. Pak Ebi itu dari jatuh, bangkrut, kemudian dia bisa bangkit dan dia bisa memolahkan, sehingga dia diminta orang untuk membuat itu. Kalau kita bangkit kemudian dia bisa memolahkan, angel. Ditanya orang, tapi Pak itu caranya bangkit dari kita itu, terus pokoknya itu kita ilmunya biaya gitu. Ini ilmunya Pak. Itu ya. Jadi hari ini nanti saya akan sharing apa saja yang sudah saya lakukan Pak, termasuk dalam membangun bis ini Pak. Jadi ini saya kemarin protes sama Mas Ahmad lagi kok fotoku kemudian usaha kok nih di share di mana-mana pelanggaran dia bilang itu. Tidak boleh Mas Ahmad bilang itu. Isen aku anak-anak pajak barang Pak. Ya kan macam-macam itu enggak.
Ya, jadi tapi ini sudah bayar pajak semua ya, ini insya Allah dapat pajak semua. Jadi ke depan buat flyer ya ya pokoknya tadi kan saya namanya masuk kita grup juga saya sebenarnya butuh ini papan tulis banyak. Jadi nanti ke depan saya itu kemarin ada step ada apa sudah jadinya ke depan nanti ini seperti ini. Jadi Bapak Ibu, saya itu dulu backgroundnya juga orang kerja gitu ya, orang kerja. Kemudian tahun 2007 itu memulai buat satu bisnis Pak, namanya PT Masuskita. PT ini bergerak dengan supplier mesin Pak. Saya itu jualan mesin ke PLN, ke PLTU, ke tambang batu bara, saya jual conveyor Pak. Itu dari tahun 2007. Dulu produknya masih macam-macam, tapi tahun 2011 kemudian sudah fokus ke conveyor sampai sekarang. Kantornya di Ungaran ya. Berarti perusahaan ini perusahaan pertama saya yang kemudian melahirkan perusahaan-perusahaan berikutnya. Nanti akan saya jelaskan terkait dengan konsep support system ini Pak. Jadi saya tahun 2008 ya 2009 itu dapat proyek besar pertama itu dari PLN dulu. Ketika dapat proyek itu kan senang banget tuh, miliaran masuk kan gitu. Baru pertama kali usaha dan order sebagainya. Tiba-tiba itu ujian itu datang gitu. Karena belum ngerti ilmu apa, jadi itu benar-benar tanpa support system itu, benar-benar pengen usaha kemudian bisa karena dulu punya pengalaman juga itu. Barang saya yang impor dari Korea itu bermasalah, tiba-tiba gitu. Jadi bermasalah barangnya, bermasalah bayarnya, karena dulu saya kan dulu belinya kan dolar, tak jual rupiah ke PLN lah itu. Jadi waktu beli dengan jual itu selisih 2 bulan itu kursnya itu berubahnya itu dari 9.000 sampai 13.000 atau berapa itu. Hingga belum dibayar saja ruginya bro udah terbayar gitu. Intinya pusing banget gitu. Sampai saya itu setengah trauma Pak. Ya. Jadi itu teman-teman jika memulai usaha atau punya usaha, kenapa? Karena saya nggak punya teman, saya belum kenal IBM tuh Pak. Itu awal mula saya kenal IBM. Kita tidak punya support system, ya nanti tak jelaskan support system ya. Maka itu bahasa itu setengah kayak kiamat gitu karena kan nilai kan bukan ukuran sebenarnya. Mau itu kan bukan mau nilainya 1 juta, 2 juta kalau kapasitasnya belum itu kan memang ya kayak kiamat gitu. Jadi saya dulu tiap hari itu lihatnya di TV Pak, lihat kurs Pak, lihat Metro TV itu kan itu hari ini dolar 10.000, besok lagi 11.000, terus butuh bukan pusing Pak. Karena saya bayarnya ke sana harus dolar, saya bayarannya itu, jadi saya belum dibayar udah kalau belum di berapa gitu. Itu kan salah 8 lah jadi supaya kiamat gitu. Dan di situ saya kenali Kefar itu. Saya tiap malam tuh ngalamun yang diburu negara ngalamun mau nyari apa gitu deh. Saya dengar audiobooknya baru pertama kali itu Pak, tahun 2012 mungkin ya, 2013. Jadi itu contoh Pak, contoh ketika kita itu tidak punya siapa-siapa yang kita akan ceritakan, jadi itu support system Pak. Nanti ketika saya bercerita yang ke bawah ini Pak, itu sudah ada support system, sudah ada ilmu, sudah ada teman, itu tuh jadi lebih ringan, gitu. Jauh lebih ringan. Mungkin ada permasalahan-masalah, tapi kemudian itu menjadi lebih ringan. Gitu. Karena apa? Karena Yusuf itu sana bolonnya, gitu. Sana temannya, gitu. Ya. Jadi kalau yang kedua Iwan Adam, ini kan berarti Iwan Adam itu jenis hampir sama ya seperti perusahaan supplier dan berubah jadi kontraktor ya. Kita membuat sistem IPAL, pengolah limbah. Jadi kalau teman-teman butuh misalnya untuk rumah sakit, hotel, pabrik, kawasan itu kami bisa membuat sistemnya itu, IPAL-nya itu. Dari mendesain, kemudian masak, kemudian begitu kita bisa membuat sampai sekarang Pak, itu kantornya di Batam gitu. Perusahaan yang kita rintis dari nol ya. Apa itu namanya itu? Sekarang punya gedung separuhnya ini mungkin Pak. Punya gedung separuhnya ini mungkin. Itu berkantor di Batam. Jadi ini menjadi lebih Yuan ini lalu problematikanya adalah ketika kita jatuh yang kedua. Jadi kita itu kan dulu kan pernah jatuh ya ketika pertama kali saya mengalami kerugian. Jadi saya merasakan kesulitan yang berat gitu. Dan ketika sudah ngerti IBM kita dapat order lagi, sehat lagi,
kemudian punya Iwan lagi, kita tuh sempat jatuh lagi Pak, sempat peleset lagi. Peleset lagi itu setelah kita pelajari, karena itu untungnya hikmahnya kita punya sebuah sistem di IBF ya. Di IBF itu rata-rata orangnya itu sholat jelas ya. Jadi kan minimal orang sholat lah. Orang ini nggak sholat. Orang-orang sholat Pak. Sehingga kalau pusing ngomong karena Mas Eko itu kira-kira solusinya itu ya solusi sing terima kebaikan gitu. Orang aja Mas karaoke Mas orang enggak ya. Sehingga justru ketika saya jatuh yang kedua itu yang terpikir malah sholawatan ya. Yang terpikir itu justru apa ini ada yang salah ya dengan transaksinya gitu ya. Itu saya mengenal riba Mas Ridha. Saya mengenal riba, mengenal berbagai itu saya akhirnya ngaji Pak, ngaji itu. Ternyata setelah saya kan tadi ini ada yang salah dengan transaksi kita gitu. Jadi artinya gini teman-teman, ketika kita jatuh atau ketika kita kepleset itu, maka yang paling kalau juga diajari ya, selama tanganmu ini masih nunjuk hadapnya itu, kayak salah itu sudah nyalahin orang itu solusi masih jauh, itu konsep. Jadi kalau teman-teman punya masalah hari ini, kemudian masih memandang bahwa yang salah itu corongnya pasti gede gitu. Yang salah ini menteri ini, yang salah ini industrinya ini, yang salah itu makroekonomi yang salah itu dajjal itu solusi masih jauh gitu. Tapi ketika kita itu sudah ngerti bahwa ini salah saya, itu insya Allah solusi sudah dekat. Sehingga itu konsep ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita ada masalah ya, yang terpikir itu apa yang salah ya dengan usaha kita ini. Ternyata ya, kita ngaji fikih muamalah itu ternyata hampir semua transaksi kita itu masih ribawi Pak. Hampir semua. Artinya kasus kita itu ternyata masih ribawi gitu. Jadi ribawi ternyata nggak cuma utang ya, tapi ada cara-cara transaksi yang utang. Kita kan utang Pak, utang ke Korea jual, utang ke PLN itu nggak boleh. Jadi barang harus kita kuasai. Itu masih banyak pelanggaran syariat. Sehingga Iwan Adam itu ya PT yang kedua ini sempat naik ya karena kita jualannya dulu tuh alat-alat berat spare part itu ternyata banyak yang kita langgar Pak. Jadi kita tuh ketika mau hijrah bisnis yang kedua itu benar-benar drop itu kayak nol gitu kemudian kita sampai ketemu apa itu namanya format sekarang itu perjalanan, tetapi di Iwan itu rasa lebih enak, rasa lebih nyaman karena saya sudah punya 2 orang yang saya jadikan inti. Sudah saya punya apa itu jadi inti lah, sehingga kita bisa ngobrol, kita bisa nyari solusi, kita tuh sudah dari kesendirian lagi. Dan berikutnya Pak. Dan berikutnya itu kemudian bisa lebih gampang ya. Jadi tadi kalau beberapa bisnis yang kita bangunin Pak, nanti di IB itu kan juga diajari tuh ada namanya bisnis yang membangun kekayaan, bisnis namanya bisnis untuk building wealth ya, kekayaan. Ada bisnis yang untuk makan sehari-hari gitu. Bisnis makan sehari-hari maksudnya apa? Bisnis yang memang hasilnya kita pakai untuk makan sehari-hari, building wealth Pak. Nah kalau nomor 1 sama 2 itu memang itu bisnis yang settingannya dari awal itu bisnis membangun kekayaan Pak. Jadi bisnis yang hasilnya itu gede, jalannya agak panjang tapi hasilnya besar itu bikin wealth. Tapi kalau yang di bawahnya itu retail itu kita menyetingnya sebagai bisnis yang low hanging fruit ya. Bisnis yang bisa untuk makan sehari-hari Pak. Di apotek itu kan kalau Mas Fajar ya lihat orang beli report duit itu kan rasanya kan senang Pak ya. Karena itu kehidupan Pak. Kita nyekel duit itu kehidupan Pak. Ya jadi wah perut duit itu kan kalau di sini kan ada duit ya di PT yang kedua ini. Karena kan transferan semua. Ketika itu penting, tapi kan kita nggak lihat duit, nggak ada orang datang, orang seneng gitu. Kalau orang dulu kan kalau di apotek di Batak itu kan di nelayan saja. Orang nelayan itu penyakitnya kalau nggak gatel, ya musim hujan gatel, terus apa itu datang tuh dengan naik beca apa, nanti pulang tuh seneng gitu tuh itu tuh kehidupan Pak. Kita perlu bisnisnya seperti itu gitu. Nantinya itu ya. Nantinya teman-teman tuh punya settingan yang seperti itu. Jadi ada bisnis yang memang disetting untuk membangun kekayaan, yang hasil itu untuk rumah, untuk tanah, nabung untuk beli apa itu tuh building wealth namanya. Ada bisnis yang memang low hanging fruit, bisnis yang low hanging itu berarti kayak beda ngomong tuh apa itu pohon yang pendek gampang
tiap hari itu bisa diambilin uang itu gitu. Karena seneng Pak, lihat orang beli, bahkan mungkin Pak Ridho orang waktu nikmati drone, kan rasanya seneng Pak itu. Geprekku payu gitu, geprekku misalnya resepku, karena seneng orang itu tuh kehidupan namanya, kita menikmati itu Pak. Dan nanti ke depan kita tuh punya settingan juga, ya. Jadi kita tuh punya sisnya memang itu settingannya untuk kita itu bisa membangun kekayaan. Ada juga yang memang makan sehari-hari, kita nikmati sehari-hari. Mana Ras? Kok ngerti daerah sini? Pak Pras itu. Masalah. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman saya persilakan untuk misalnya di tengah jalan ada yang bertanya, langsung aja bertanya gitu. Kemudian saya ingin menyampaikan ya, kalau sekarang saya di IBF itu menjadi direktur DAKAF. DAKAF itu Dana Wakaf Indonesia Pak. Itu mengurusi, insya Allah akan segera launching itu program wakaf produktifnya IBF. Kalau di IBF itu sudah biasa Pak, namanya sedekah 10% ya. Nanti kita akan mengkampanyekan bagaimana agar meningkatkan kebaikan sedekah 10% ini menjadi wakaf 10%, wakaf 20% seperti ini. Nanti mungkin sebentar lagi akan kita launching program-program dari DAKAF, di mana teman-teman ini punya apa? Kalau Pak Ustadz punya pesantren dengan wakaf produktif dan sebagainya itu kan lebih Masya Allah. Kemudian saya ini kan berarti bergabung itu tahun 2013 berarti ikut pertama kali workshop itu. Saya itu melihat ya, ada kalau di IBF itu ada, kalau dikelompokkan itu ada dua kelompok lah ya. Kelompok pertama itu yang memang mengalami growth, ya, mengalami pertumbuhan. Ada kelompok satu lagi itu yang stagnan atau bahkan tambah dungkel Pak itu. Wah, jeruk gitu loh. Ya, jadi sama-sama belajar seperti itu, sama-sama gitu, sama-sama ikut dulu namanya ikut finansial literasi sama-sama, ikut bisnis mastery sama-sama, ikut kelasnya lagi sama-sama gitu. Tapi sekarang, berarti kan sudah 10 tahun lah katanya. Itu ada yang memang growth ya. Growth itu berarti bertumbuh baik pribadinya, secara kapasitas pribadinya bertumbuh, baik skala bisnisnya bertumbuh, baik keuangannya bertumbuh ya, bertumbuh gitu orang ini. Tetapi ada juga bagian teman-teman ini yang stagnan, nggak ngapa-ngapain gitu. Bahkan tambah jeru itu ada Pak gitu. Ini fakta gitu. Jadi sama-sama belajarnya, sama-sama mulainya, sama-sama apa itu namanya berkumpul seperti itu, tapi ternyata nggak semuanya bisa berubah gitu. Kenapa? Gitu. Karena ternyata begitu. Yang terjadi di IBF itu adalah transfer budaya namanya. Di situ bukan transfer ilmu, ilmunya itu nggak banyak itu. Jadi kalau Bapak Ibu kesini kok cari ilmu gitu, sedikit banget. Mungkin yang Pak Ridho dengar tahun 2012 sama dengan sekarang gitu. Tapi ternyata ketika menerima itu gitu, itu kan hidayah enggak gitu. Kenapa kok di sini guru nggak boleh dibayar ya? Saya di sini nggak boleh dibayar, saya bayar mobil sendiri, makan sendiri ini biar bisa menjaga itu. Karena anak guru dibayar itu, ya jauh berat gitu loh ya. Karena sudah ada ininya gitu. Sehingga harapannya itu ya. Yang kedua, yang pertama itu ya, karena transfer hidayah Pak sini Pak. Dari terima ilmu tapi sudah kayak apa itu namanya gelas itu sudah kebak dulu, gitu. Gak bisa, tahu kerungu gitu. Tahu kerungu tapi kalau dilaksanakan kan gak bisa. Yang kedua Pak, yang belum tadi itu kemungkinan besar dia itu sudah hijrah yang sebenarnya Pak. Karena hijrah di IBF itu bukan hijrah. Hijrah itu di sini itu maknanya itu merubah cara bermain. Di IBF itu ketika Bapak keluar dari sana belum ikut IBF, belum ngerti IBF Pak. Ketika sudah ngerti Pak, maka Bapak itu harus merubah cara bermain gitu. Merubah cara bermain itu apa? Ya merubah cara bermain semuanya. Gitu. Cara bermain dengan keluarganya dirubah, ya. Cara pandang dengan istrinya dirubah, cara pandang anaknya dirubah, cara pandang dengan karyawan dirubah, cara pandang dengan supplier dirubah, cara pandang dengan customer dirubah, cara pandang dengan orang tua dirubah semuanya Pak. Itu namanya merubah cara bermain. Teman-teman yang sekarang saya beberapa 1-2 kenal Pak, yang sekarang tambah sulit hidupnya Pak. Itu dia itu hijrahnya hanya sudah dari bank konvensional aja, tapi masih nakali suppliernya, masih nakali karyawannya,
masih punya pokoknya itu cara-cara zaman dulu itu masih dipakai gitu. Itu kalau kita belum kecil, belum berubah cara bermain gitu. Sama anaknya masih sikapnya masih begitu, sama istrinya belum menghargai gitu. Itu masih belum gitu. Itu rata-rata yang kategori stagnan tadi atau bahkan junggal gitu. Jadi di IBF ini Bapak Ibu, ilmu itu gak banyak. Ilmu itu, Pak Ibu paling ngomong ya itu nanti. Kenapa? Karena kita bicara Pak, yang disampaikan di IBF itu. Ini kalau saya tadi, saya senang Pak, kalau setiap saya wajib nanti saya menggambar pohon pengetahuan. Nah pohon itu gampang mulai mengingat. Ini pohon Pak, ini pohon pengetahuan, pohon ya, gambar pohon ya. Pohon itu ada apa aja Pak yang menjadikan pohon itu? Batang, ya batang. Kemudian setelah batang ada apa? Dahan itu gede-gede. Kemudian dari dahan itu keluar apa? Ranting, ya. Ranting setelah ranting keluar apa? IIBF itu Pak hanya mengajarkan ilmu batang dan dahan, sedikit dahan. Ilmu batang itu apa? Ilmu pokok, ilmu fundamental, ilmu prinsip-prinsip gitu. Baik, Pak Ebi guru kita mengatakan bahwa kamu tuh gak khawatir dengan kehidupanmu selama kamu tuh ngerti pokok-pokok ini, selama kamu tuh ngerti rule of the game-nya ini, kamu ngerti aturan cara bermainnya itu cukup. Jadi Pak itu gak pernah khawatir pada dengan saya. Setelah Mas itu orang keluar dari pokok batang ini. Makanya yang diajarkan itu gitu aja. Kita kan hanya ada ini, ada financial literasi, business mastery, kemudian how to be debt free, ya. Paling 3 itu saja yang menjadi workshop. Apa itu namanya itu pokoknya kita. Dan yang diajarkan namanya itu blueprint bisnis. Ya. Blueprint bisnis itu bagaimana kita punya aset menjadi omset, menjadi sales, menjadi profit, menjadi cash dan sebagainya. Bapak Ibu mau kemana-mana, itu ngomongnya itu blueprint bisnis. Nanti ngomong financial literasi, ngomong 7 stage, ya. Jadi ilmu itu nggak banyak, ilmu itu ilmu datang, Pak. Nama ilmu dahan, kemudian sedikit lah ilmu tentang marketing, ilmu tentang apa ilmu dahan. Tapi kita itu makanya tidak ada di sini ilmu, misalnya TikTok, apa itu Facebook ad, ya Instagram ad atau TikTok, itu nggak ada. Jadi itu tuh ilmu daun, Pak. Ilmu daun itu apa cirinya? Ya gampang jatuh kan, daun kan gampang jatuh, paling gampang. Jadi Bapak Ibu belum belajar Instagram selesai berganti lagi. Nanti ganti apa itu marketplace belum selesai, ganti Shopee belum ganti, nanti ganti dan sebagainya. Ini namanya ilmu daun Pak. Jadi yang kita gitu Bapak Ibu itu tidak terombang-ambing oleh kecepatan itu gitu. Biasa aja gitu. Saya kan belajar TikTok apa ya? Gak ngejar juga, tapi kan kita ngerti konsepnya. Jadi kita bagaimana mencari orang yang pintar mainnya, ya kan kita tinggal. Jadi konsepnya kan apa itu namanya itu SDM, bagaimana kita menyiapkan SDM ini dan sebagainya. Jadi yang diajarkan di IBF itu adalah ilmu-ilmu batang, ilmu-ilmu sedikit dahan. Tapi ilmu itu, yang pokok itu justru yang menyelamatkan kita. Ya kita bisa pakai itu kan karena ilmu dahan Pak, ilmu batang Pak. Bagaimana orang yang misalnya tadi masuk ke sini itu masih punya utang 10 miliar, terlihat tiap pagi tiba-tiba keluar sana sudah merasa gak punya utang. Padahal gak ada yang berubah. Gitu. Utangnya masih sama, saldonya masih sama. Gitu. Kenapa? Karena itu ilmu prinsip fundamental. Bagaimana kita bisa memahaminya sehingga dengan ilmu yang fundamental kita bisa melesat, gitu ya. Silahkan jika ada yang ditanyakan sambil jalan, Pak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya terima kasih sekali walaupun saya bilang tadi mengenal IBF di tahun 2012 itu memang saya banyak yang lupa. Tapi ada yang perlu saya tanyakan
kaitannya dengan para pengusaha itu bagaimana menyikapinya tentang masalah pajak. Karena pajak itu kan bagi saya kan di mama open 100% gimana, tidak open lagi dulu. Itu mungkin Pak Juli tadi bilang kan yang ini sudah aman dari pajak, itu saya pengen copy paste-nya mungkin barangkali bisa coba. Sekian, saya ngomong apa ya ditangkap apa, kabar saya. Ya kan ngomong banyak selebat aja, tapi kalau pikiran mau pajak. Makanya di Semarang tuh kemarin ada workshop kita manggil konsultan pajak Pak Ridho, itu namanya tax planning di Semarang tuh ada. Sampai sekarang ada grupnya. Jadi bagaimana kita membuat tax planning rencana pajak. Ya, maksudnya itu cara sudah karena kita sudah terkait pajak kan, sudah bayar pajak. Ya nanti itu direkam Mas Yudi kok. Mas Yudi itu direkam. Nanti tak mata berarti saya karena kan belum semuanya. Jadi begitu ya. Jadi kadang-kadang yang di depan ngomong apa, yang kita kemarin itu apa, ya kan? Karena itu yang menjadi pikiran baru sekarang. Aku ngerti kalau gede sampai ini kan dilihat orang maksudnya. Itu ada ya. Jadi tadi terkait dengan apa itu namanya Pak Ibu? Kader tadi Pak ya, yang jenis kader tadi itu selain konsep dan kita itu berbeda, lama dan sebentar juga bukan masalah, karena banyak teman-teman kader yang bergabung baru kemarin itu yang sekarang bisnisnya melesat di atas kita juga banyak, karena hidayah itu berbeda gitu. Jadi orang itu ibaratnya memang lagi sakit gitu, dengar obat ini langsung sepak gitu. Jadi makanya kadang orang-orang saya nggak punya masalah gitu, itu masalah sebenarnya itu. Bukan masalahnya Pak. Jadi masalah sebenarnya karena kita nggak punya berkembang gitu. Yang kemarin Pak kita habis namanya itu mini BOD lah. Ada salah satu kader utama kita di Semarang itu yang memang minta kita BOD. Bisnisnya itu omsetnya wes di atas 25 M per tahun. Ya sudah ini loh. Seperti nggak ada masalah. Seperti nggak ada masalah. Ternyata setelah di BOD mas, masalahnya itu support system mas. Ini akan saya ceritakan. Jadi begitu rapuhnya bisnisnya sebenarnya, ketika kita tahu ngerti dalamnya, cabangnya banyak, omsetnya sudah di atas 25 miliar, di atas 30 miliar Pak. Tetapi rapuh banget Pak. Itu misalnya ini yang punya ini tuh sakit meninggal beban. Bisa saya bilang, padahal itu begitu. Kamu sudah bertahun-tahun. Karena waktu sistemnya itu rapuh banget. PRD sekarang berkos-kos. Itu pentingnya untuk Pak. Makanya kita ini Pak lebih baik punya teman daripada punya teman. Karena teman yang baik itu yang mengingatkan kita. Nah kita ngomong, kita kumpul dengan orang-orang zona nyaman, ya kita mau paling supir dewe, paling pinter dewe itu waduh malah berat. Paling ngantin, paling sopan, paling alim dewe itu malah kita nggak bertumbuh Pak. Jadi kita nyari zona-zona yang hitungannya itu lebih gede daripada kita, yang lebih. Makanya dulu saya pernah tanya ke Pak Epi itu, Epi, sebenarnya bagaimana Pak cara memperbesar kapasitas kita Pak? Karena masalahnya kan di kapasitas Mas. Jadi kapasitas saya itu, ya Pak pengen memperbesar kapasitas saya gitu. Makanya muncul quote-quote itu kan, cara meningkatkan kapasitas kita Pak, bekerjalah Pak, atau berkaryalah dengan orang-orang yang jauh di atasmu itu. Tetapi hiduplah dengan orang-orang yang jauh di bawah. Itu nanti kapasitas itu bisa berkembang, bisa naik Pak. Jadi kalau kita mau bekerja, berkarya, bisnis atau apapun itu dengan orang-orang yang jauh dari kita. Saya ngomongnya mesti rada dhuwur banget gitu. Rada dhuwur dan kita jauh malah. Sehingga urusan kita itu jadi enteng gitu. Kita skala kita 10 miliar, 15 miliar, ngomongin dengan 100 miliar, Pak itu ada yang banget Pak. Gampang bro, gampang. Hal itu gampang. Nah kita skalanya 15 miliar, ngomongnya dengan 100 juta, 200 juta, ya mumpet. Ayo mungkin itu betul. Ya mungkin lah gitu, malah kalau di sini orang mungkin lah gitu. Tetapi ini itu hidup Pak, hidup itu dengan orang di bawah kita Pak, itu nikmat Pak. Kita hidup dengan orang kampung. Jadi harta kita itu nikmat banget, berharga banget Pak. Itu namanya bagaimana kita meningkatkan kapasitas. Jangan kembali Pak. Ini baru ada kasus ini yang kembali ini. Jadi kita tuh berkarya
kerja dengan orang yang biasa saja atau selain kita, tapi ketika hidup dengan orang yang di atas kita jauh kan, sehingga hidupnya itu malah jet-set mas, kayak mesti ketimbang cinta. Jadi hidupnya itu sudah hidup sosialita gitu. Padahal penghasilan itu penghasilan masih ingat, yang lagi ratunya malah jatuh. Jadi jangan kebalik Pak, jangan bergaya hidup dengan orang yang di atas kita. Nanti kita akan hidup sekali gitu. Mobil kita masih begini Pak, teman-teman kita sudah ganti mobilnya mau berapa ini? Mau pusing Pak kita Pak gitu. Ya. Jadi begitu caranya kita meningkatkan kita berkarya, hidup, bekerja dengan orang-orang yang jauh kita kapasitasnya, nominalnya, kehidupannya, solehnya itu kita. Tapi udah hidup Pak, hidup dengan orang-orang di bawah kita itu nikmat Pak. Insya Allah. Nek pas mikir kerja ya panas Pak. Aduh apa coba. Nah kita omsetnya 100 juta, kumpulnya karena omsetnya 10 juta. Ya kita merasa pinter dewe, merasa wis jos dewe, gitu lah ya orang berkembang. Jadi nyari teman-teman di situ itu yang kita sih. Itu gimana ya? Nanti masalah pajak berarti tantangan orang-orang yang sudah begini kan pasti itu Mas. Ya, obrolannya kan udah berbeda kayak UMKM dia harus mikir begini masih pajaknya pajak. Oh insyaallah, masyarakat lagi. Yo, ada yang saya menerima investasi kan begitu. Jadi itu makanya perlunya closed loop ekonomi, perlunya grup IBM Magelang. Tadi Magelang itu hidup. Yang kadang-kadang Pak, ada teman kita Pak yang kesulitan uang Pak, benar-benar kesulitan uang. Ini aku kemarin kita kan ada teman yang masih ke kantor, dia lagi kesulitan begini. Yang nilainya itu mungkin 50 juta lah, 50 juta ada uang cash dia bisa menggerakkan lagi bisnisnya. Nah teman satu lagi itu uang segitu gak ada masalah. Ya bisa bantu aja dengan begini. Itu banyak Pak yang begitu. Tetapi juga jangan menargetkan juga boleh di IBM itu Pak. IBM itu menjadikan teman nyata itu nggak boleh. Misalnya aku tak kumpulkan bukan di jauh takar Pak itu pelanggaran, jauh takar Pak Pras itu pelanggaran ya. Tapi itu nanti akan muncul dengan sendirinya. Kita saling bertawun akan muncul dengan sendirinya. Gitu kan? Ya, tadi jadi Ibu yang diajarkan di sini itu adalah ilmu-ilmu konsep, ilmu dasar, ilmu batang. Tetapi dengan batang itu kalau Ibu akan diselamat. Kenapa? Karena itu intinya dan gampang kembalikannya. Bahkan kita tuh bisa melihat dengan gampang Pak. Tidak gampang silau Pak. Tidak gampang silau. Saya selalu mencontohkan tuh dua teman saya. Teman saya itu punya bisnis yang berbeda Pak. Satu itu bisnisnya kaos, cuma kaos gitu. Yang satu itu bisnisnya itu buat tower itu. Keren mana Pak? Tower lah. Tapi kan saya temennya, saya ngerti. Yang punya kaos itu duitnya itu kan emang Pak, beda kan emang. Free cash Pak. Free cash itu duit yang free cash itu. Yang tower itu setiap bulan itu dia tuh harus nyari uang 300 juta untuk beli gaji karyawan. Sekarang milih mana Pak? Milih kaos lah. Nah itu pentingnya ilmu itu Pak. Kita nggak gumunan Pak. Lihat itu wah kita itu beres dengan ini iri kita. Nggak bisa. Tidak ceritanya itu. Kita kan nggak ngerti perjuangan Pak Ridho. Kita nggak ngerti. Jadi orang itu menjaga gumunan, nggak kagetan. Karena kita ngerti konsepnya. Ini begitu biasa saja. Itu pentingnya dan kita itu tidak kagetan. Biasa saja. Oh kita ngerti kok. Kita ngerti ya itu. Oh kita begini nah gitu. Bahkan guru kita kan lebih canggih lagi. Ngerti lah itu paling sederhana. Berapa lagi sederhana. Karena udah mengerti konsepnya. Bisnisnya dikembangkan. Bisnis itu bukan begini gitu loh misalnya. Ada teman yang kita punya begini pamer begini. Enggak ini sebentar lagi. Ini salah ini. Itu pentingnya Pak. Ini kan gampang menariknya gitu. Karena ini ilmu konsep, kalau menarik kita bangunan gitu. Tidak silau, penjualan begini. Dan penjualannya 10 miliar, biayanya 11 miliar ya begitu Mas. Gitu Pak. Jadi misalnya umroh, jamaahnya ribuan.
berangkat tiap bulan surat tiap pekan begini, tapi kita ngerti udah itu rugi 1 jamaah rugi 500.000 misalnya. Jadi semakin banyak jamaahnya semakin rugi banyak, ya kan? Jadi kita saja bagaimana misalnya pemilik travel yang cerita begini, contoh lah. Nah, kita ngerti kalau kan masih loh pak, namanya banyak banget ya ada orang misalnya. Tapi kita tuh ngerti, pak itu setiap jam itu rugi pak. Kalau kata saya itu misalnya, jadi ketika dia semakin banyak jamaahnya, berarti makin banyak. Itu pentingnya Bapak Ibu nanti belajar lebih dalam di Pak gitu. Insya Allah yang ngomong biasanya di depan itu orang-orang yang sudah pernah melaksanakan lah. Bukan namanya itu kalau kayak itu mengibaratkan bedakan antara Profesor Lele dengan apa ini? Apa? Peternak lele ya. Profesor Lele ya, kita pintar Pak menjelaskan lele itu begini dari jenis ini Pak. Itu kan Profesor Lele Pak. Tapi kalah sama tukang peternak lele Pak. Jadi Mas Subur dan teman-teman yang sudah ini kan sudah menjalankan. Itu ya. Jadi itu konsep-konsep ilmu di IB Pak. Kemudian posisi dari ilmu yang akan kita sampaikan hari ini Pak, ini kan orang petanya ya. Kita hari ini akan pelajari support system itu letaknya di mana sih Pak Ibu Pak Ibu? Itu letaknya itu di bagian business mastery sebenarnya ilmu ini. Jadi kalau kita nanti belajar business mastery itu ada salah satu materi yang namanya clarity Pak. Clarity itu kejelasan. Clarity itu suatu hal yang harus kita ambil. Ya setelah bahas clarity baru kita bahas support system. Ya, ini maksud ini beragam ya. Jadi gini, maksudnya gini Pak, kita hari ini belajar tentang support system. Nanti di dulu ada banyak ilmu tuh. Itu letaknya ilmu ini tuh, posisinya itu di kelas business mastery sebenarnya. Business mastery nanti baru belajar business mastery. Nanti di business mastery itu baru akan diajari bagaimana punya clarity Pak. Clarity itu apa? Kejelasan Pak. Kita tuh kudu benar Pak, boleh Pak. Ya. Clarity itu komunikasi total kita kepada Allah itu menghasilkan clarity Pak. Jadi kita itu urip mau apa, tujuan kita itu apa, kita tuh ngapain itu muncul setelah kita tuh clear kita dari kita. Caranya kita pakai gini. Jadi saya hari ini kesini tuh ngapain gitu. Orang dibayar lagi, orang yang jemput, orang yang apa gitu. Itu kalau nggak punya clarity Pak nggak bisa. Jadi clarity itu biasanya setelah kita tuh bermuhasabah, ya naik perusahaan mana, naik Pak Prabowo namanya retret, gitu. Itu retret itu untuk menghasilkan clarity sebenarnya. Kita tuh mau ngapain, kabinet ini mau ngapain, kita mau ngapain itu kita harus bermuhasabah. Kita harus duduk sebentar, berpikir, ini aku udah keluar pokok lagi gitu. Apa aku tuh apa yang boleh gitu. Terus ke depan itu bagaimana gitu. Itu namanya kita tuh usrah ya, bermuhasabah. Kita itu tafakur gitu. Ya. Nah, saya itu kemudian nanti Bapak Ibu punya namanya itu kalau dulu diajari purpose of life Pak. Kita punya purpose of life. Purpose of life itu nanti baru menghasilkan namanya core value. Punya value yang benar-benar perjuangkan. Nanti punya true goals, punya visi-misi hidupnya Pak. Kayak punya itu Pak. Itu lebih gampang Pak. Jika Bapak Ibu tidak menjadi orang yang hidupnya itu sulit memutuskan. Hidupnya itu penuh dengan kesungkanan air ketika mati gitu. Untuk bilang mentalik Pak, kita hidup di sini sungkan karo mertuane, sungkan karo tanggane, sungkan karo bojone, sungkan karo nanti mati gitu. Karena kita nggak punya clarity Pak. Ya, itu pentingnya ilmu ini Pak. Jadi kita itu yang penting punya clarity kejelasan. Kita tuh bilang siapa? Yang saya bilang ini apa? Saya ini Pak. Sejak punya true goals Pak. True goals itu goals yang benar-benar bisa mendrive saya Pak. Kita ini bahasanya unstoppable Pak. Geraknya itu layu dewi gitu. True goals saya itu Pak. True goals saya itu ini tak 3 amalan yang bisa terus menghasilkan pahala ketika kita mati gitu. Itu true goals saya. Sehingga saya itu setiap hari harapannya selalu melaksanakan dalam lingkaran itu Pak. Yang tak lakukan kudu masuk dalam true goals saya itu. Kalau tidak mencetak apa itu memberikan ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak berarti itu pasti amal jariah. Kalau tidak dalam rangka mencetak amal yang sore-sore belakang. Mesti 3 itu Pak. Insya Allah gitu.
Sehingga Pak, ini hidup kita itu genah Pak. Aku di Depok Mas Awan, beli. Ini magelang ya, perintah tidak jadi tolak, perintah gubernur. Dia bisa tolak perintah, sudah laksanakan. Aku tuh mau laksanakan, itu karena kelingan terus saya. Oke, bismillah, saya berarti karena pas kosong kan. Jadi saya nanti setelah Rabu pagi akan ke Magelang untuk sharing. Dan itu masuk dalam ilmu yang bermanfaat. Siapa tahu omongan saya ini 1000 kata ini ada satu kata yang teman-teman nyangkut kemudian jadi dikerjakan. Itu namanya itu bermanfaat. Nanti siang dari sini saya ke Sukoharjo Pak. Ada pabrik yang mau beli barang saya tapi itu ketemu. Ini nanti siang nanti doakan deal ya. Itu berarti cari duit itu saya tuh. Kenapa? Karena saya punya amal jariah yang pengen saya punya wakaf, pengen berwakaf gitu. Pengen saya punya ini apa? Nah itu dari duit, itu tak wakafkan sini. Nanti jadi ini. Nanti malam janjian sama anak saya, aku makan di luar kan. Kamu nggak kemarin lulus tasbih jus ini kok. Karena saya pengen nyalakan anak saya ini jadi dia tuh nanti jadi anak soleh yang mendoakan saya. Itu namanya bergoals Pak. Bapak Ibu, kalau sudah punya begitu Pak, yo orang sudah stop gitu. Nah, misalnya pas saya baru beli mancing yo, aku cek tolak ya. Mancingnya harus ngomong apa gitu kan? Karena itu di luar bergoals saya lah. Makanya kalau pas malas banget ya. Maksudnya itu kita jadi memutuskan Pak. Kalau kita sudah punya poin-poin hidup itu Pak, kita tuh harus memutuskan nggak sungkan-sungkan gitu. Sorry, raiso gitu. Bahkan orang utang aja jangan nolak sekarang kan. Dulu kan paling suka kan nolak orang utang Pak, gitu ya. Ditolak orang utang kan banyak. Mas, kita beriman. Dulu orang kecil punya nolak utang Pak, ya pusing diri Pak. Diutangi orang balik, orang juta yang suka gitu. Lain kita ngerti ilmunya, insya Allah gampang, udah ya. Jalur sangat apa orang ini? Salah menolak utang. Ya lah, jangan di situ Pak. Itu salah satu contoh. Kalau kita nggak punya prinsip bersih Pak, kita hidupnya itu coba ngembing oleh hal seperti itu. Sungkanan itu rewuh, gitu ya. Jadi posisi kita itu akan mempelajari ilmu. Kalau kita sudah punya clarity Pak, nanti kita buat supporter itu gampang. Gitu. Kita buat supporter itu gampang. Atau kalau kita tuh kesulitan punya clarity, mungkin kita perlu supporter dulu. Jadi kita ngerti urutannya, ngerti petanya bahwa ilmu itu hal ini itu dibutuhkan ketika kita mau membuat clarity dalam hidup kita. Saya itu hidup itu mau apa sih gitu. Saya punya clarity Pak, bahwa saya itu jangan sampai mati kerdil. Mati kerdil itu mati ketika kita hanya memikirkan diri sendiri itu. Nah, udah itu mati kerdil Pak. Nah, so kita tuh mati tetapi sudah punya warisan, sudah punya legacy kebaikan. Itu namanya purpose. Apa itu namanya itu? Kita sudah punya itu. Jadi aku tuh semua kita jawab mati, sepikir ke toko lah. Jadi udah tuh tangi turu, buka toko, balik rumah, buka toko lagi dan sebagainya. Itu mati tapi masih kecil Pak, masih hanya mungkin sendiri. Nah, so kita mati tapi terus banyak legacy Pak. Ya punya ini, punya itu kebaikan semua. Ya, itu dia nek ngono kan itu duit gitu loh. Sehingga kaya itu keniscayaan, kaya itu yang kudu gitu. Bisnis sukses itu kudu gitu. Kenapa? Karena kita tuh itu butuh duit semua. Jadi kita ketika memperjuangkan bisnis kita itu nggak sepele Pak. Nggak nilainya ngomong gitu. Kasihan dulu kita Pak, kasihan Pak Epi gitu. Tapi perjuangan tenanan gitu. Kita sepele banget gitu. Ya bisa Pak Epi galaknya tuh. Hidup cuma sekali Mas, gitu. Sebenarnya kan tantangan lagi. Hidup cuma sekali Mas, ngomong baik gitu. Itulah kira-kira ya. Jadi kita pentingnya punya positif itu biar kita tuh punya clarity Pak, punya kejelasan bersikap. Kita tuh punya kejelasan hidup Pak. Semakin clear kita ini hidup kita Pak, kita tuh enak banget Pak menentukan itu Pak. Gitu ya. Jadi kita hari ini akan belajar bagaimana kita memiliki positif yang kuat. Nah, support ini nggak kuat Pak, tapi aku Pak, teman kita ini dia sudah buat miliar, tapi saya teman kita kan bertiga tuh membimbing kira kok banget ini, banyak banget ini. Itu begitu yang ini otaknya ini tuh
sakit atau misalnya haji misalnya atau apa sebulan 2 bulan bisa berbeda. Nah, support system bisnis Pak di itu ada 5. Yang pertama itu keluarga, ya. family unit. Ya. Keluarga ini siapa Pak? Keluarga ini itu pasangan, suami atau istri, kemudian anak-anak dan orang tua. Ya. Yang pertama harus dibangun di dalam support system kita adalah keluarga Pak. Di keluarga itu number 1 klien itu bener Pak. Ya. Tadi malam tuh, kenapa ya seperti itu istri saya tadi pagi nggak senyum ya. Jengkel kan tadi datang saya. Guyu nih Mas Pras, guyu tuh Pak. Aku orang bilang kok gitu. Karena istri saya nggak guyu Pak, nggak senyum ya. Aku tuh nggak bisa berefleksi nih Pak gitu. Serius. Pak istri saya nggak senyum, jengkel masih jengkelnya bukan jengkel yang serius ya, jengkel karena guyu tadi malam ya. Kemudian saya kesini itu saya tuh nggak bisa. Dan cari lagi itu hilang kesaktian, separuh tuh hilang. Yakin percaya tuh Pak Ridho? Yakin lah. Pak Ridho sakti, ya kan? Lu ngomong ibu saya nesu, waktu rumah itu yakin Bu, separuh kesaktiannya hilang Bu. Itu kan mas. Nah aku malah lagi sama Mas. Macam istri itu sih turun aku susah. Berarti dia. Lah, saya merasa klik ya. Maksudnya itu nyaman dengan pasangan itu ketika memang kita sudah sama-sama belajar syariat, belajar ilmu syariat. Karena orang syariat itu ya. Kalau kita nggak sama-sama belajar syariat itu mesti kok orang nggak pas Pak. Makanya yang kalau saya lihatnya saya itu ikut akademi keluarga. Di keluarga besar kita itu ada namanya akademi keluarga. Akademi keluarga itu mempelajari ya tentang hak kewajiban suami istri. Dan itu setelah nanti itu Pak enak banget Pak. Ya, jadi konsep dulu misalnya uang suami dipegang istri semua, monogi sudah tidak berlaku. Karena itu nek syariat itu nggak begitu gitu. Terus suami itu tugasnya apa, istrinya itu pokoknya setelah ngerti ilmu begitu Pak, itu tuh enak banget gitu. Karena kita sama-sama ngerti, sama-sama mengerti hak dan kewajiban kita. Jadi kita itu bacanya kecil lagi. Ya, jadi dia nek kewajiban kita itu apa, kewajiban istri apa, itu sudah. Pak, kenapa kok keluarga ini menjadi support system utama di dalam bisnis Pak? Karena gitu ya. Karena orang tuh ngerti Pak, sebenarnya yang paling berpengaruh itu keluarga. Hingga kalau kita misalnya punya urusan dengan orang lain, dengan bank, dengan apa itu, mesti yang dijadikan kita dalam satu keluarga. Gitu. Itu kan sebenarnya ilmu itu. Kenapa kita harus memperkuat keluarga itu? Apalagi orang yang punya utang, agunannya itu rumah yang ditinggali, wah itu Pak. Itu wis bara itu. Karena itu tidak masuk semua itu. Wis utang yang masih ditinggali. Itu gampang banget tuh untuk dia udah utang lagi untuk bayar biar tidak terusir dari rumah itu tuh udah ada ilmunya. Jika kita nggak bisa memperkuat keluarga kita, ya wis Pak. Orang yang bisa membangun keluarga, dia itu bisa membangun apapun, ya. Jadi kalau kita sudah gagal di keluarga, ya kira-kira agak berat bangun apapun. Makanya keluarga itu fondasi yang paling harus kita kuat. Jadi selain pasangan, suami istri, anak ya. Anak itu juga dikondisikan bagaimana ceritanya nanti. Ya. Kemudian orang tua. Banyak Pak, cita-cita orang tua itu yang membuat menguras energi itu banyak banget. Tapi yang ngerti ilmu kan enteng aja. Gitu. Yang ngerti ilmu kan enteng aja. Jadi orang tua juga menjadi support system yang menguatkan kita. Support system yang kedua adalah mentor bisnis Pak, atau guru bisnis. Nah kita bisnis nggak punya mentor Pak, yo berat Pak. Berat itu seperti apa? Yuk kita ini kan drone-nya itu kan nggak tinggi Pak, gitu. Drone kita segini Pak, drone segini, makanya bisa ini aja. Ya kan? Ini namanya cakrawala Pak. Cakrawala ini point of view kita tuh sini. Ya. Jadi yang kita lihat ini sini Pak, sampai sini ya, di sini nih, point of view-nya nih. Ya, cakrawala ini. Sementara di sini tuh ada lubang besar nih. Ya. Guru kita tuh di sini Pak, mentornya Pak. Mentor kita tuh di sana. Mentor itu siapa? Mentor itu orang yang sudah pernah mengalami
memiliki pengalaman jatuh bangun membangun usaha. Itu mentor bisnis kita, Pak. Jadi jangan menggunakan mentor yang nggak pintar, yang memang point of view-nya belum sana, Pak. Mentor tuh ngomong, Mas, jangan geser Mas Nur, jangan geser 1 meter. Kenapa? Ini ada jurang Mas itu. Dia nggak lihat gitu. Si ini nggak lihat gitu. Mentor kita lihat banget, jurang begini. Itu perlunya mentor, Pak. Jadi mentor itu adalah orang yang memiliki pengalaman, memiliki kapasitas, memiliki pengalaman yang dari sana. Itu mentor. Kalau itu harus punya itu dalam bisnis, Pak. Jadi bukan teori bisnis itu, Pak. Bisnis itu dan itu gampang banget, Pak. Yang saya mentornya, itu kan Pak Happy. Mas Pras Pak Happy. Ya, Pak Happy. Pernah kan kita mau membuat sebuah proyek, Mas Pras? Ya kemarin bisa terkadang saya mau ngajukan proyek membuat apa namanya itu tebu bener, budi gitu. Presentasikan di Bali Muda, jangan itu Mas. Ininya gitu. Karena guru kita kan akan saya belum lihat yang sebelah sininya. Dia kan sudah pernah, dia sudah pernah punya ribuan hektar, dia sudah punya pengalaman di situ. Kalau Bapak Ibu nggak punya mentor bisnis, Pak, ya siap-siap, Pak, siap-siap kepleset, siap-siap kecemplung nanti masuk ke jurang nanti gitu. Itu kan sesuatu yang mungkin nggak perlu gitu. Kenapa? Karena sudah ada orang yang pernah mengalaminya atau temannya. Jadi nggak usah membayar mahal gitu, Pak, gitu. Harus ada mentor gitu. Dan mentor itu jangan juga salah pilih mentor, Pak. Karena ini loh, Pak, arahan itu membahayakan. Bapak Ibu kalau salah mentor juga berbahaya. Arahan itu berbahaya, Pak. Makanya kalau di IBF itu, Pak, nggak boleh gampang memberikan arahan, nggak boleh menghakimi, nggak boleh memberikan gampang. Kenapa? Karena berbahaya. Yang kita omongkan itu berbahaya. Dalam ngomong kalau ada yang tanya, Mas ini gimana enaknya? Buka atau enggak? Buka. Ternyata salah gitu kan. Sementara kita itu kan seperti dokter kan. Kalau diagnosa itu enggak lengkap kan berbahaya dan sebagainya. Perlu mentor ya. Yang ketiga, ya, support yang ketiga itu adalah guru kehidupan, ya, atau guru spiritual. Ini kita harus punya, Pak. Karena urusan kita ini kan urusan gak cuma bisnis, Pak. Urusan kita kan urusan kehidupan, urusan spiritual. Jadi kalau saya sekarang udah punya guru spiritual, Pak. Yang kalau saya tanya, ini boleh gak? Tan, ini halal waratan, itu sudah ada. Sehingga saya nggak perlu mengira-ngira. Inilah sekarang kita. Kalau guru saya yang ngomong boleh, saya kerjakan. Kalau ngomong enggak ya jangan gitu. Dulu saya punya bisnis fashion juga Mas Eko. Dulu saya buat celana jeans anak Mas Eko. Ya mereknya Kiori dulu. Jadi saya dapat penghargaan dari Pak Sandiaga gitu. Itu. Tapi sekarang kita karena celana jeans. Anakku sering lucu di celana. Ini boleh orang nggak? Tanya Ustaznya gitu. Boleh selama itu untuk anak-anak. Jadi kalau Ustaz saya ngomong enggak ya saja gitu. Itu penting, Pak. Jadi kita pilih itu silakan sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan ngaji kita. Orang yang memang konsepnya begini ya, guru kehidupan atau guru spiritual adalah orang yang bisa mengantarkan kita mengenal Allah. Itu kuncinya, Pak. Nah, orang ini malah menjauhkan kita dari Allah berarti bukan. Dan karena ilmu kita fikih ini kan banyak, ya silakan mencari. Intinya kita mau bergerak, memutuskan di saat itu kita nggak bingung gitu. Jangan benar loh. Ini kontemporer banyak banget, Pak. Ini jangan teman kita ada yang customernya itu Pak, dia jualan ini cor-coran itu. Nah, customernya itu Pak kampung-kampung dan orang-orang kampung itu Pak lurah-lurah gitu. Ya begitulah cashback dia itu bagaimana gitu. Ya, dia bayar nanti sebagian dari itu kan itu ranahnya guru spiritual, Pak. Kalau tanya aku ya boleh kan, boleh gitu. Itu ngawur itu namanya. Tetapi juga orang jangan sampai salah tanya ya. Jangan bertanya bisnis kepada guru spiritual. Maksudnya jangan tinggalkan ini. Ada kan disiplin diri kan? Bertanya kepada yang ahli, disiplin mana? Bertanya kepada yang lebih ahli. Ya. Berbisnis, Pak. Kalau ini salah, Pak. Bertanya kepada yang ahli itu salah besar, berbahaya. Arahan-arahannya berbahaya, omongannya berbahaya gitu. Makanya kalau kita bertanya itu harus tepat, Pak. Kalau tanya tentang hukum syariat, maka guru spiritual. Tanya
urusan bisnis pada guru. Kalau tanya sama guru itu ya insya Allah berkah mas, insya Allah berkah semua. Tapi sekarang tidak bisa ada kajian. Nek tanya mas pras, ngeri dia. 3 pertanyaan fundamental lolosnya. Kamu buka warung ini, pertanyaan fundamental terjawab enggak? Siapa target marketmu siapa, kompetitormu siapa, value-mu apa? Itu kan guru bisnis pak. Dan tanyanya guru spiritual ya buka aja buka, insya Allah berkah gitu. Orang harus tunggu, kok nyala itu bukan yang salahnya guru kita, yang salah kita, salah tanya. Paham ya? Jadi kita tuh di web ada konsep bertanya kepada yang lebih ahli itu ahli bidang. Ya, jadi support sistem itu ada 5, keluarga yang utama, kemudian guru mentor bisnis, yang ketiga itu guru kehidupan atau guru spiritual, yang keempat Pak, itu tim inti Pak, tim inti atau orang kepercaya. Itu yang tadi saya sampaikan permasalahan di teman kita yang tadi omsetnya sudah puluhan miliar itu. Dia itu tidak punya tim inti mas. Jadi gap antara dia dengan manajernya itu jauh banget. Manajernya itu nggak bisa putusin, nggak bisa membuat kebijakan strategis. Yang ikut banyak itu. Jadi otaknya itu dia semua gitu. Dia tuh makanya di sana jalan-jalan mas. Gimana, yang kemana kan jadi hidupnya liburan. Pusing. Dari kantor tuh mau tanya sama siapa lagi gitu. Dan ketika dia buat MF, dilalahnya dia tetap jauh gitu. Jadi dia nggak mentor, pusing lagi dia gitu. Yang kemarin kita menyarankan dia itu juga lengkapi support sistemmu itu di tim inti. Dia harus punya tim inti, nah iso keluarga dekat gitu. Karena tim inti ini kan orang kepercayaannya. Nah iso itu keluarga situ. Berikutnya orang lain. Kemudian teman nanti yang kelima ini support sistemnya itu circle Pak, atau kalau di Indonesia ini leader forum ya. Kemudian apa itu namanya? Ya, 5 orang di sekitar kita. Support sistem yang keempat ini sangat penting Pak, yaitu namanya tim inti atau orang kepercayaan. Di dalam bisnis kita Pak, kita kalau nggak punya orang ini Pak, kita tuh pusing dewe Pak. Dulu saya nggak punya, tapi sejak tahun 2000 berapa itu 12 tahun 13 kita sudah punya ini orang yang speknya ini kebetulan saudara sendiri Pak. Mas Ivan itu tim inti kita ya, itu orang-orang yang itu orang saudara dan dia memang sudah karena sakit ya sekir mas sudah 12 tahun. Ini kan saya nggak ada itu, maka juga saya mau apa dulu, saya ada dulu, udah putus dan sebagainya. Kalau nggak ada itu pusing Pak. Teman kita tadi itu yang sudah miliaran itu, gap antara dia dengan manajer itu jauh banget. Manajer itu ada melaksanakan apa yang dia tadi bangun pikirkan. Jadi dia tuh pusing Pak. Itu apa ya? Iya, apa ya? Kalau yang merasa dia nggak ada masalah, nggak berjualan nggak ada masalah, produk nggak ada masalah, obat nggak ada masalah gitu. Tapi strateginya jalan itu berbahaya banget Pak. Itu bisa jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba sudah meninggal apa sudah ada rebutan anak buahnya karena nggak ada yang bisa keluarganya nggak ada yang bisa mengendalikan orang tua yang jauh sekali gitu. Dan dia tidak punya teman yang nomor 5, dia tidak punya teman circle yang selevel atau yang kita namai leader forum. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah ikut namanya kelas building itu, business owner itu, kita nanti akan dikelompokkan dengan 5 atau 7 orang yang selevel, yang selevel itu maksudnya selevel ininya, kelas bisnisnya, untuk setiap berapa tempat itu berkumpul ngobrol gitu, namanya leader forum. Itu penting banget Pak, karena itu tempat kita mengkalibrasi ya, tempat kita curhat. Bukan curhat, mencari solusinya gitu. Kenapa? Karena teman-teman kita ini kan kita ngerti gitu. Beda bisnisnya, tetapi level bisnisnya sama. Kalau saya itu dulu berarti ketika ikut itu saya pernah tuh, saya ikut Vickers yang pertama itu dikelompokkan Pak, dikelompokkan dengan beberapa teman. Ada yang dari Palembang, dari Jakarta, dari mana, Lampung, dari mana lagi, mana aja. Ada 6 orang ketemu di mana bulan ini
ternyata Mas Bang, ada salah satu teman kita yang kelas bisnisnya itu masih jauh dibanding kita rata-rata. Itu langsung keluar orang itu pusing karena ngobrolnya nyambung Pak. Mau dia baru omset 10 jutaan, yang lain punya miliaran semua gitu. Itu gak nyambung gitu Pak. Jadi kalau nyari teman LF itu yang sekelas Pak, yang bisnisnya bisa beda-beda, tetapi yang levelnya itu lah. Jadi kita ketika curhat, kan rata-rata permasalahan mirip-mirip lah. Masalah di bisnis kuliner, ketika masalah di fashion, kan mirip-mirip. Nah, untuk kurang segitu. Ya, ini Pak. Kalau kita kurang dari 5 ini Pak, ya, maka bisa dipastikan ada puncak dari kehidupan bisnis kita. Ya. Maka perintahnya sekarang ini adalah perintahnya. Ini call to actionnya hari ini itu nanti Bapak Ibu ini sudah jam 12 ya. Adalah bagaimana melengkapi kelimanya ini Pak dengan orang-orang yang namanya itu orang-orang yang berkaliber. Semakin berkaliber orang-orang support kita ini, maka semakin berkaliberlah kehidupan bisnis kita. Jadi Bapak Ibu harus bisa membuat anak istri itu orang berkaliber. Yang kaliber itu bagaimana? Ya yang berkualitas lah. Omongan ini pokoknya mengalir sing yang harus orang mikir ini mikirnya jauh Pak. Gitu. Bagaimana kita buat kaliber mentor mesti kaliber karena ada. Jadi kita pilih mentor yang berkaliber Pak. Yang jangan orang yang nggak berkaliber gitu. Berkaliber itu orang yang drone-nya itu drone view-nya itu gak kita. Yang kita coba sendiri juga nggak bisa. Dia bisa memandang kita udah. Kita juga harus mencari guru spiritual yang berkaliber, yang memang ilmunya sudah memang di situ beliau itu. Kita Pak juga wajib mencari tim inti yang berkaliber Pak. Itu tugas kita menyeleksi Pak. Bagaimana agar orang-orang yang di sekeliling kita, karena orang ini Pak, inti itu karyawan kita begitu Pak. Tapi dia setiap hari ketemu kita. Kalau dia nggak kita bisa terpengaruh Pak. Walaupun yang manusia kita, kalau kita masukannya dari orang-orang yang maksudnya itu kalibernya enggak, kita bisa terpengaruh malah jadi kita bisa downgrade gitu. Ini tugas kita adalah bagaimana nyari orang-orang di inner circle kita ini orang-orang yang berkaliber, orang-orang yang berkelas. Kita seleksi Pak. Oke. Caranya bagaimana? Cara agar kita bisa membuat support system kita itu berkaliber Pak. Langkah pertama ini adalah bagaimana kita menjadikan diri kita dulu Pak itu orang yang berkaliber dan bisa diterima dengan beberapa mereka. Nggak mungkin kita tuh bisa mencari teman yang berkaliber dan lo kita aja nggak berkualitas gitu. Jadi kita dulu makanya itu support dan bagaimana kita mulai hari itu menjadikan diri kita orang berkaliber, orang yang wawasan luas, orang yang punya ilmu bisnis yang luas seperti itu. Ini dan buku dapat buku dari kemarin finansial literasi ini tulisannya bagus-bagus Mas. Jika Anda ingin sukses membangun bisnis, Anda harus ahli dalam bisnis Pak. Jadi iya ya, kita pengen sukses bisnis, kita ngerti bisnis kan. Nah kita nggak mau belajar kok. Kita tuh ngerti sini, ngerti kabeh itu repot Pak. Kita tuh harus tahu perlu ide Mas, harus tahu perlu finansial literasi, tapi perlu baru judulnya aja. Merasa pintar itu tuh berbahaya. Jadi makanya bagaimana agar kita itu bisa kita itu wajib tuh Pak. Mau kita tuh dunia itu pengen punya amal jariah, mau kita pengen punya wakaf, pengen punya amal ini, amal itu kok nggak sugih ya. Jangan. Jadi itu sudah keharusan gitu. Kita sebetulnya sudah keharusan. Karena settingan kita itu sudah pengen punya amal yang jauh lebih tinggi. Poinnya itu Mas Supri ya. Jadi teman-teman PR-nya ini sekarang melengkapi 5 support system tadi dengan nama-nama yang berkualitas Pak. Minimal 1 dulu Pak. Minimal 1 nama yang berkualitas, yang berkaliber ya. Dan nanti rasakan perubahannya Pak. Nah, teman jadikan dua teman LF yang berkaliber itu nikmat Pak. Teman yang berkaliber itu teman yang bisa nyemeni kita Pak, yang bisa memarahi kita, yang bisa mengingatkan kita, bukan teman zona nyaman. Yang ketemu wah bos, ya bos, nah itu bukan teman berpikir, itu teman yang enak aja gitu. Teman yang bisa kasih tahu kita, Mas itu kejadiannya salah loh Mas, kamu kejadiannya kurang loh Mas. Itu nyatanya begitu, ya berkali begitu Pak. Kalau teman kita itu teman yang senang-senang aja, ngopi-ngopi aja, dia bukan.
Jadi tugas teman-teman sekarang nyari melengkapi support system itu dengan satu saja nama-namanya berkali-kali. Nanti insya Allah berubah. Tetapi untuk sana yang pertama-tama harus kita kerjakan adalah bagaimana membuat diri kita itu kali dulu. Kita itu menjadi trusted people kan. Itu support system itu sebenarnya kan kalau disingkatkan itu kan trusted people, orang-orang yang percaya dengan kita juga percaya dengan kita juga percaya dengannya. Jadi kita itu kalau dia itu mesti talk straight Pak. Dan kita naik kalau dia itu udah talk straight, jujur brutal, ngomong terus terang. Nah kita dengan inner circle kita ke orang terus terang ya nanti diagnosanya salah. Kita ngomongin dijedot padahal kita sakit perut misalnya, oh berarti kok salah gitu. Ini orang-orang dekat kita Pak. Kita ini hari ini sedang berusaha mencari siapa orang-orang dekat kita. Namanya itu bahasa Inggrisnya itu the average of life ya. Kita itu kan rata-rata dari 5 orang terdekat kita. Dalam bahasa agamanya itu watak kita tuh bisa terdiri dari siapa kita bergaul. Itu kelihatan. Nah, teman musuh nyalin, temanmu tuh Mas Pras dia mesti pinter, nah temennya ini itu kan, lain kan. Watak kita ini kan bisa dilihat dengan siapa kita bergaul. Kita ini kan rata-rata dari 5 teman kita. Bener itu, bener. Apa yang buku kita baca, apa yang kita baca gitu. Itu ya kira-kira ya. Message-nya itu, pesannya itu. Ya, yang waktu 1 jam ini contoh message-nya itu. Kalau kita juga melengkapi itu Pak, kira-kira berarti kita belum clear gitu lah kira-kira. Nah, kita kok kangelan aku angel ya. Berarti kita belum clear. Belum punya purpose of life, belum punya apa namanya itu core of value. Core of value itu kan apa? Value yang kita bela di dalam hidup kita. Nah di ibadah ada namanya permainan kartu value Pak. Jadi ada kartu, mungkin status berapa dulu ya saya kurang. Itu isinya kebaikan semua. Itu isinya baik semua. Ada value misalnya memberi, value apa. Nanti baru disuruh tuh, pilih 10 kartu kebaikan yang kamu sukai, yang paling kamu sukai. Lalu pilih 10 kebaikan. Misalnya 10 kebaikan kamu suruh pilih 5, kamu pilih 5 yang kedua. Itu baik semua, yang kita senang semua. Dan sampai 3, sampai 1. Itu namanya core value kita. Itu value benar-benar kita bilang. Dan tiap orang itu berbeda-beda. Ya. Jadi saya ikut game, saya pernah ikut game itu. Saya tuh pilih 3, 5, berat banget tuh. Kayak gitu kontribusi Mas. Jadi saya tuh pilih value itu kayak contribution. Ya saya itu berarti di dalam diri saya itu yang tak bela itu kontribusi. Ada yang pilih value itu freedom Mas. Sekitar siapa orang yang bingung sih. Iya rahasia. Apa namanya adalah ini sih. Ini LDP, penggede kita, freedom ya. Jadi dia itu pokoknya itu nilai kebaikan. Jadi dia itu membela kedua-duanya itu kemerdekaan. Jika dia itu yang dia bela kemerdekaan, dia itu senang merdeka, gitu. Nilai-nilai itu. Makanya kalau bisa nemu value itu Pak, gampang Pak. Gampang itu oke, memutuskan itu gampang. Karena apa? Karena semakin cepat kita memutuskan, semakin berkualitas hidup kita. Semakin lama berarti kita tuh semakin gak berkualitas. Kenapa? Karena orang ini Mas Yuli ngantar ke anak renang ke mancing renang ya Pak yang Magelang apa turu Magelang itu value Pak, itu sudah kita berbeda. Mas hari ini mau ke Magelang apa mau makan-makan di Semarang Magelang. Hari ini mau ngantar anak renang apa mau sama Mas Pras mancing. Hari ini nanti mau ke Sukoharjo, jangan mau ngopi-ngopi di sini Sukoharjo. Clear Pak, cepat itu. Kenapa? Karena ngerti yang kita bilang Pak itu. Nah orang yang terombang-ambing itu yang nggak jelas Pak. Nggak jelas yang dibela itu apa. Kita jelas yang dibela itu teman-teman sendiri kan. Udah, aku larang minum aqua, minum santri air santri. Air santri ya udah. Aku nggak mau. Makanya ini nanti kalau terbentuk tadi beli Magelang tadi Pak, harapannya itu begitu. Berarti
Dan itu terjadi mas di Batang lah, yang teman kita yang punya pabrik roti besar itu, Mas Haryono itu, Rotiku. Itu Pak, suppliernya buat kotak roti aja itu sudah Pak, itu sangat tolak mas. Jadi kalau misalnya Pak Ridho punya dropship untuk maju berkembang sebagainya, nyuplai tadi tanda teh tariknya, nyuplai kardusnya, nyuplai ayamnya, itu bisa menyuguhkan banyak orang. Itu maksudnya prinsip close loop ekonomi Pak. Jika uang itu beredar gitu. Bahasa gampang itu jualan kemana saja, tapi nek membeli bisa sendiri. Itu prinsip beli Indonesia. Dodolan ngarep nang dibayar, tapi yang tuku nek sebelum dewek. Itu prinsip. Kalau jualan ya ke seluruh Nusantara lah, di Indonesia lah. Ya Mas Eko ini jualan kemana aja, nang dibayar gitu. Tapi nek tuku, nek beli bisa sendiri. Itu namanya beli Indonesia, pembelaan gitu. Itu apa Pak? Faktornya Pak? Ground chicken 5.000 neng ngombe kono roket chicken 10.000 gak bilang roket chicken ngomong kira sakel. Oleh ini gitu. Itu pembelaan namanya, makanya kan para mas itu apa pos di dewe itu maksudnya gitu. Makanya itu di atas pembelaan. Nah, kita sudah punya jiwa itu Pak, itu masya Allah. Ekonomi bisa tumbuh luar biasa. Nah itu memang bisa diatur dengan regulasi. Nah dari bupati, ke mental ya. Pokoknya wajib sunatnya nih boleh pas. Oke, orang klinik sehat. Mas Mani punya klinik yang sekarang majunya luar biasa. Jadi rumah sakit sebentar lagi selesai insya Allah ya. Kurang berapa lagi Mas? Sekali lagi Masya Allah. Ini lagi. Ada apa? Jadi kliniknya berkembang jadi rumah sakit. Begitulah kira-kira ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa tanya. Siap. Untuk support system yang 5 itu saya rasa yang keempat itu mudah diseleksi. Tapi yang pertama, wis kadung sebagai seorang perintis, arek mau mulainya gimana Pak? Yang mana tadi Mas? Yang pertama, support system keluarga. Karena kan saya seorang perintis dari misalnya keluarga saya di zona aman. Kemudian saya keluar masuk ke ranah bisnis kan berarti zona tidak aman. Nah, untuk memecah telur baik dari istri maupun mertua ataupun orang tua kan itu susah banget Pak ya untuk dapat support system yang bagus seperti itu. Apakah istri itu misalnya istri yang terbiasa di zona aman kita libatkan di situ nanti jadi tambah ada menderang atau bisnisnya mau lanang tok mau itu tinggal rumah ribet Pak. Ini Mas Nur Ya. Jadi buktikan Mas Nur, buktikan tugas ini kita itu mau lanang itu namanya kowamah. Kita tuh rijal, kita membuktikan. Kita jalan udah bener kok, kita udah bener kok. Kita pengen juga ya jadi pengusaha. Udah bener, kita buktikan. Kita sebagai kowamah itu buktikan. Nanti itu Maret itu Maret kan. Jadi gini, konsepnya ya. Perempuan itu gak masalah, Bu ya. Itu tuh benar. Woman is always right, ya. Itu tuh benar Pak. Nek woman belum right, itu yang salah itu yang lanang. Kenapa kok istrinya masuk belum percaya? Karena itu belum buktikan, belum kowam, belum muncul kowamnya, belum muncul jiwa pemimpinnya, kerjanya belum keluar. Itu nggak salah Pak. Saya itu dulu khususnya juga istri yang kok. Dulu kalau nggak istri nggak, itu juga bisa nggak nikah gitu. Jadi gini, konsepnya adalah jika Anda masih melihat masalah itu di orang lain, di keluarga Anda, di istri Anda, itu yakin solusi masih jauh. Itu konsepnya. Jika kita ingin cepat solusi datang, maka berarti salah saya. Itu konsep. Nah, jadi kan bang konsep itu bisa semua hal. Berarti yang salah itu saya. Kurang kowam, kurang lanang. Ya, kurang lanang. Pak Ridho, gampang ngomong Pak Ridho kok. Ya saya bilang, jadi guru lah. Iya, jangan ragu-ragu. Laki-laki itu kowam, wong lanang tuh nek wong bahkan istri kok gak ada istri gak sholat misalnya, bisa lanang gitu. Jadi kan gak ada istrinya sholat. Jadi nek Pak Epi bisa kayak gitu, woman tuh kalau berselait gitu. Orang masalah mata gue, tak pas harus dibareng bujo di kalah. Ah bener ya? Orang bener. Jadi woman tuh kalau berselait ya, pokoknya selama kita masih nyalakan orang lain, nyalakan lingkungan, nyalakan Tuhan, jauh. Jadi masalah di Mas Nur, udah gitu aja. Ya. Bagaimana? Ya tanya Pak Ridho lah.
Itu ya. Silakan.